Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Randy Arif Sadewa. Kali ini kita kedatangan dua teman bro dari jauh-jauh kota. Perkenalkan, ini dulu. Siapa mas namanya mas? Randy Nugroho Ivanuddin mas. Oke. Sibuk apa sekarang? Apa? Sibuk apa? Ya sibuk aja. Enggak, maksudnya kan sibuk apa? Kuliah apa kerja gitu kan? Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, berarti kuliah sambil kerja jalan. Jalan alhamdulillah. Terus itu nanti gajinya buat apa bro? Gajinya buat jajan, kadang Kadang apa? buat nambah buat kuliah, dana buat kuliah. Enggak, itu enggak ada pemikiran buat kasih orang tua lah segini itu. Ada. Ya kadang dikasih ke orang tua titip nabung setengah gaji. Nabung Atau buat apa nih? nabung buat masa depan mas. Oke, siap. Buat nikah ya? Ya. Karena kan nikah itu antara keinginan dan kebutuhan. Siap. Oke. Terus yang sebelah sana? Ya, Siapa mas namanya mas? Gua panggil aja Lupi ini. Oke, siap. Lupi siapa nih? Lupi Basirudin. Lupi Basirudin. Ya. Oke. Tapi kan biasa manggilnya. Hah? Bisa manggilnya itu Lupi. Oke, Lupi. Sibuk apa nih mas? Nah, sekarang ini saya sibuk ngurusin usaha gua. Oh, apa nih? Ini distro bang. Widih. Anak distro. Oh, enggak, apa bang itu? Apa namanya? Jualan apa itu? Jualan Brand-brand lokal apa gimana? Ya brand-brand lokal saya buat sendiri tuh. Desainnya juga desain sendiri. Gimana kapan-kapan mampir lah ya, itu deket kok. Di Mana sih? Gimana? Jalan itu Pandawa. Oh, iya guys, itu di Jalan Pandawa ada tokonya si siapa? Mas Lupi, ya kan? Namanya apa mas? Tokonya mas? Lupi Cloth. Lupi Clothes. Oke. Enggak mas, tapi dengar-dengar nih, lo jualan kopi nih? Itu sampingan bang. Oh, sampingnya. Ya, jualan kopi. Baik, oke. Kopi apa itu bang? Ya jenis kopi macam-macam bang, ada yang penyeduhannya secara manual dan juga ada yang dari mesin espresso. Jadi itu jauh lebih ringan untuk pembuatannya. Oh. Per hari bisa dapat berapa itu? Keuntungannya? Keuntungannya sih ya terbilang nggak bisa di apa ya, nggak bisa stuck ya, kadang naik kadang turun. Oh, oke. Secara rata-rata itu, apalagi kalau dilihat sekarang situasinya masih Pandemi. Iya pandemi PPKM yang mengalami Penurunan. kemerosotan gitu. Pernah dapat itu nggak teguran dari kayak Pol PP itulah Satgas polisi Covid. Oh, pernah Satgas itu. Covid. Oh pernah. Pernah ya. Kebetulan yang mampir itu kan kawan saya sendiri. Ya saya ajak nongkrong. Iya. Saya bisikin aja ini, nanti kalau ada apa-apa hubungi langsung dengan saya biar nanti teman. Oke siap. Oke. Kasih. Gini nih mas. Ini ngomong-ngomong nih tentang sastra nih. Ada yang tahu nggak? Kalau menurut saya pribadi, sastra itu karya sastra ya bentuknya tulisan, isinya itu instruksi atau pedoman. Jadi isi hati sendiri diungkapkan seperti puisi atau kadang-kadang asal usul cerita rakyat desanya sendiri. Itu mas. Gimana? Nggak diulang coba ini dari teman kita ya, Bro Randy Nugroho nih. Bisa diperjelas lagi mas? Karya sastra menurut saya Hah? berbentuk tulisan, isinya pedoman, instruksi. Teman, instruksi. Iya. Instruksinya itu gimana tuh? Instruksinya kayak isi hati seorang diri sendiri diungkapkan melalui puisi. Si penulis berarti kan? Iya, penulis. Kadang juga sastra bisa berisi asal usul teras masyarakat sendiri, seperti contohnya cerita rakyat. Apa itu? Maling Kundang gitu Iya, ya? Mas, Maling ya? Kundang bisa. Itu termasuk cerita apa mas? Kalau Maling Kundang itu kayaknya legenda. Legenda. Iya. Legenda. Lebih tepatnya cerita rakyat. Kalau menurut Bro Lupi nih, sastra itu apa bro? Sastra Tahu yang nggak apa lo? dulu ini? Ya. Sastra itu kan banyak segmennya, ada sastra modern, sastra lama. Yang sastra lama dulu lah. Ya. Sastra lama mulai dari angkatan Bujangga ke-90 ya itu ya. Iya, baik. Jadi karya sastra itu merupakan sebuah karangan Karangan. prosa Prosa.
dan juga ada yang bersifat fiktif, ada yang juga fiksi menyebutnya, ada yang kayak turun temurun dari nenek moyang sampai ke era sekarang seperti yang dikatakan sama Mas Ferry Nugroho tadi, sastra cerita rakyat. Cerita rakyat. Kalau pantun itu termasuk sastra bukan Mas? Kalau menurut Mas Lubi sendiri Itu juga sastra. Sastra. Ya, mempunyai ciri khas tersendiri dari baitnya bersaja AB itu ciri khas pantun. Lain halnya dengan karya sastra, novel, puisi ya kan. Puisi juga bisa dijadikan kayak pantun. Itu lebih mengena dan lebih mudah untuk diingat-ingat. Contoh pantun dong Bang, apa Bang? Waduh, kalau disuruh buat pantun ini agak pusing ya soalnya. Mas Ferry Nugroho ini kayaknya lebih jago ini bikin pantun ya. Bisa nggak nih bro, pantun lah. Masa udah gede nggak bisa pantun bro? Apa yang berakit-rakit kita dahulu, berang-berang kita ketepian ya kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nih gua nih, udah gua contohin nih, tinggal lu. Kalau saya kurang paham sama pantun Mas, karena sajanya itu kadang belakangnya itu AB jadi harus berurutan. Apa katanya itu sajanya seperti kata Apa? jelek lah. Apa? Ayo, apa? Asli mana sih Mas? Asli Pekalongan, Asli Pekalongan. Pekalongan sendiri. Pekalongan kota. Pekalongan kota, tapi sebelah utara. Pasti tahu pantun dong, ya kan, orang utara. Contohin Bang, contohin ya kan, biar teman-teman tahu. Ini kan di Nugroho dari Pekalongan Utara, ya kan. Pantun. Saya bantu ini Mas ya, 1.2 koma. Idi. Siapa cantik dia yang punya. Asik, masuk. Masuk. Itu Ayo. Mas ya. Pantun itu Mas. Pantun. Pantunnya sederhana aja itu. Tengah nih. Kurang paham itu Mas sama pantun. Gawat nih. Kurang paham. Kurang paham. Mohon maaf. Iya. Kalau sastra nih kan, ya kan tadi kan mencakup seperti pantun, puisi, drama juga termasuk kan sastra. Ya kan? Itu ngomong-ngomong nih Mas, penemunya itu siapa sih? Pencipta itu siapa? Ya kan? Masih bertanya-tanya itu. Ada yang tahu nggak? Ya teman-teman biar tahu ya kan. Siapa sih pencipta? Ya, cipta atau penemu lah, penemu sastra itu siapa? Tahu nggak? Lo tahu nggak? Kalau penemu sastra banyak ya Mas, tapi saya lebih sukanya pada almarhum Pak Sapardi Djoko Damono. Beliau itu kalau membuat puisi itu sangat meresapi sekali. Toko ya kan itu? Pak Iya, Sapardi Toko. Sudah almarhum. Karya-karya beliau yang itu lo tahu nih. kayak contohnya puisi Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Ya, terus Puisinya itu sangat mendalami sekali Mas, bagaimana isi tari hati sendiri diungkapkan melalui puisi yang menjadikannya citra yang lebih dinamis dan lebih bagus. Saya suka itu puisinya Pak Sapardi Djoko Damono. lo hafal kan tahu puisinya? Hafal Sedikit nggak? awal. Ya, coba. Coba Biar tahu ini, biar tahu. Ya kan, teman-teman biar tahu dong gimana sih puisinya. Judulnya apa Mas tadi Mas? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Oke, lanjut. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan pada api yang menjadikannya abu. Dan aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aman. Ya. Maaf Mas, sedikit lupa itu Mas. Lupa lu. Ya kan. Tadi yang bait pertamanya itu apa? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan api. Kata yang tak sempat diucapkan api. Bukan dengan kata yang tak sempat diucapkan Kayu Mas. kayu. Kayu. Ya, kayu. Yang menjadikannya api. Menjadikannya Abu. Abu. Iya. Tahu Ya, nggak lu? kebalik nih ya. Balik ini bro, gawat nih. Santai aja nih. Santai aja. Itu tahu nggak sih
Lo tahu nggak maksudnya itu apa? Yang tadi apa? Bro Lupi? Yang mana itu? Yang itu yang tadi yang dibacain. Oh, aku ingin mencintaimu. Ah, Kalau sepenangkapan saya sih ini berdasarkan dari analisis saya pribadi ya. Oke. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu pemaknaannya itu bebas. Bisa sosok aku itu mencintaimu dengan entah itu pacar, entah itu orang tua, orang terdekat dengan kita itu ya kan, sahabat. kita ingin mencintai dengan sederhana dengan cara apa yang kita mampu memberikan hal-hal yang harus sepatutnya kita berikan kepada orang yang kita sayangi. Namun orang yang kita sayangi itu sudah apa ya istilahnya, sudah lebih dahulu meninggalkan kita sebelum kita menyampaikan. Jadi ibarat kayak kayu itu belum sempat ngomong sama si api, kemudian kayu udah menjadi api. Ana rasa gelo. Rosok gelo Mas sing Gelo sing ati. Itu kalau menurut saya loh ya. Ana rosok gelo mak kretes ngono to. Piye to wis rapal ya kan. Tuh, jadi itu pendapat dari Mas Lupi seperti itu ya kan. Tadi Lupi siapa Mas? Lupi Basiruddin ya kan. Terus kadang kan antara sastra nih Mas, sastra sama musik kan biasanya nggak jauh nih. Iya. Biasanya itu apa ya, kayak sastra sama musik itu dekat loh, kayak nggak bisa dipisahkan. Contohnya kan kayak toprak itu kan termasuk sastra kan, itu kan ada kayak musik-musik gamelan apa itulah, wayang itu kan. Itu menurut kalian masing-masing nih, apa sih hubungannya sastra? Dari siapa dulu nih? Dari Mas Reni dulu nih. Apa sih hubungannya Siap. sastra dengan musik? Kok pasti kalau ada sastra pasti ada musik. Seperti puisi lah ya. Musikalisasi puisi itu kan kita membaca puisi tapi diiringi dengan musik ya kan. Kalau nggak gitar, keyboard, terus suling lah ya. Iya. Gimana nih Mas? Kalau menurut Nih, pribadi ya. saya sendiri, hubungannya musik dengan sastra, musik itu terdiri atas intonasi sama dinamika. Hmm. Jadi alunannya itu secara beriringan. Hmm. Sedangkan hubungannya sama sastra, kalau sastra itu musik tapi diiringi dengan budaya. Diiringi dengan budaya. Iya. Maksudnya Entah gimana itu tuh? budaya tari Oh iya iya. Iya. daerah sendiri atau budaya tari mana. Jadi hubungannya itu musik sama sastra itu hubungannya dengan budaya. Berarti dibarengi karo budaya. Iya. Mau. Iya. Terus ada lagi? Udah sih mas. Gitu. Mungkin Mas ada yang mau tambahin? Kalau Menurut Mas Lupi nih? menurut saya sih ini ya, hubungan sastra dengan musik itu ya banyak hubungannya, sangat berkaitan erat, terutama dengan pemilihan diksi-diksi yang sangat berpengaruh sekali. Kalau di sastra bisa diterapkan juga di puisi juga bisa dijadikan sebagai musikalisasi puisi. Ya itu merupakan suatu hubungan erat dengan sastra. Enggak, maksudnya kan nggak bisa di itu ya, nggak bisa ditinggalin kan itu Iya, nggak bisa dipisahkan itu. Jadi gitu. Mulai dari pemilihan diksi dan juga melalui dengan pendekatan stilistika, entah itu majas dan segala macam. Waduh. Banyak sekali kalau dikupas tuntas ya. Ahli banget nih bro Lupi nih, top. Sastrawan ini pasti. Kalau mau belajar sama sastra sama Bro Lupi Iya kan? Masih belajar ini ya. Ini sekedar Ini. sharing-sharing ya, nggak apa kalau ada Iya. kesalahan ya maklum kita manusia punya kesalahan. Tapi nih, nih mau tanya lagi nih. Kalau kan sastra itu kan kalau apa ya, puisi kan ada kayak unsur-unsur apa gitulah, pantun juga kan ada kan. Ya. Kalau sastra itu ada nggak bro? Unsur kayak unsur intrinsik gitu ada nggak? Di sastra itu ada nggak menurutmu? Semua sastra mengandung unsur intrinsik, karena unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerita, unsur yang ada di dalam sebuah karya sastra. Jadi kalau nggak ada unsur-unsurnya nggak bakal menjadi suatu karya. Itu Hampang berarti ya? hampang. Hampang kosong. Berarti kalau nek koyo wong kuwi
Dah soto ora ono wong ora ono awake. Masuk itu. Iya kan? Ya, ada pepatah juga yang mengatakan kalau tong kosong itu bunyi nyari. Asik. Gimana itu, Mas? Ya itu enggak ada isinya. Itu Banyak termasuk bisa. apa itu tadi? Itu peribahasa. Peribahasa. Iya. Tong kosong nyaring bunyi. Termasuk sastra kan? Termasuk sastra juga. Itu peribahasa. Pepatah yang mengatakan. Pepatah mengatakan tong kosong berbunyi nyaring. Ya. Orang bodoh banyak bicara. Oke. Top ini Bro Lupi. Ya kan? Sastrawan ini Bro, pasti nanti ya kan mau 5 tahun apa 8 tahun 20 tahun ke depan mungkin mau jadi sastrawan ya kan. Cita-citanya mau jadi apa sih, Mas? Oh, cita-cita saya itu pengen menikmati hidup Mas di masa tua nanti, pengen nanam bonsai, pengen memelihara ikan nila. Waduh, peternak nila Bro, ini ikan-ikan. Jadi nanti setiap pagi itu saya bisa menikmati udara-udara sejuk di pagi hari sama memberi makan ikan, dan sore harinya memotongi bonsai biar kelihatan cantik. Itu cita-cita saya. Nggak punya cita-cita mau nikah? Udah nikah belum sih? Oh, ini bulan depan saya mau nikah. Asik. Udah punya calon berarti ya? Ada punya. Bulan depannya lagi. Entah kapan itu. Saya tuh suka bingung sama orang-orang yang nanyain kapan nikah, kapan punya ini, kapan punya itu. Yes, suatu saat bakalan saya jalani itu semua, tapi bukan sekarang, bukan Nanti ya. nanti ya. ya sudah ada planning. Terus ini mau tanya nih lagi nih sama Bro Randy nih. Nama kita itu sama loh Bro, ya kan? Oh iya, siapa sih? Depannya kan ya kan Randy. Randy ya kan. Ini mau tanya lagi nih. Tokoh sastra lo yang paling populer itu apa? Tokoh sastra. Ya, Tokoh sastra. ya lo ngefans sama siapa? Tokoh sastra nih. Saya ngefansnya sama yang tadi itu almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono. Saya suka itu sama visinya yang tadi itu. Tahu nggak itu lahir di mana? Apa? Tahu nggak Pak Sapardi itu lahirnya di mana? Tahu nggak? Kalau Pak Sapardi kurang paham itu Mas lahirnya di mana? Luarnya paham dong, katanya kan populer ya kan? Ya kan Mas Lubi? Ya. Iya kan? Harusnya paham. Browsing Bro, harus browsing kan. Tahu kan kamu populer itu. Gue lebih pinter. Kalah Google lah Mas. Katanya populer ya kan, fans sama Pak Sapardi. Harusnya tahu dong Pak Sapardi itu kelahiran mana. Mas Lubi tahu nggak Pak Sapardi kelahiran mana? Sapardi itu di mana ya? Saya juga kurang paham ini kalau Pak Sapardi. Iya. Tapi kalau tokoh itu sastra yang kalau suka juga. Saya lebih suka tokoh karya sastra itu Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur itu lahir di Blora. Oh, itu yang apa? Yang dipanggil di apa sih itu? Acara hitam putih itu bukan sih? Bukan, itu adiknya itu Susilo Oh. Anantatur. Itu ada. Pak Pram sudah wafat Wafat. duluan. Tahu nggak lo karya-karyanya Pak Pram? Karya-karya yang saya ketahui itu ya dari novel Bumi Manusia, Rumah Kaca, Anak Semua Bangsa, kemudian mungkin itu sih tetralogi. Itu yang apa? Bumi apa? Bumi Manusia. Bumi Manusia itu kan yang dijadiin film, Film, kan? ya kan? sempat dijadiin film. Terus ada lagi nggak? Selain itu Pak Pram ada nggak tokoh yang lo suka? Tokoh Pak sastra. Iya, Pak sama IDB suka juga Idiba. sama karya-karyanya yang Oh, itu yang nyiptain itu kan? Dilan kan? Iya. Di keren tuh. kalau Dilan mau 99. deketin cewek itu wah cocok itu baca-baca dari karya-karyanya. Biasa ngobari ya Mas. Iya. Orangnya juga celenek, karakteristiknya Tapi keren bro, itu keren. keren itu. Keren kan? Presiden Presiden apa nih? Presiden Kobe kampus ya. Pak Boy. Fuckboy. Karyanya tahu nggak bro? Buat itu Bang Pidik gitu. Yang mana? Yang itu selain Dilan, penulis kan itu? Iya, penulis itu. Selain itu ada nggak? Musisi juga dia. Musik. Musisi dari Kobe kampus.
saya masih terngiang-ngiang itu dari lirik lagunya itu gini. Kapan saya akan diwisuda, adik kelas sudah lebih dulu. Lah itu mas, saya belum lulus sampai sekarang mas. Mengeraskan. Tapi keren aku tuh Bang Titik itu kerennya kan, sampai buat film kan itu kan. Bikin film, penulis lagu, penulis novel. Penulis novel, tahu nggak lu karyanya yang novel? Novel Dilan, Milea. Oh iya, yang Milea itu Iya, ada ya? booming itu. Iya. Menjadi film juga. Percintaan anak sekolah. Iya. Nggak pacar nggak lu? Pacar mah banyak. Tapi nggak tahu Aduh. dia nganggap apa enggak. Terus siapa lagi ya? Yang dari Indonesia lah, siapa yang kalian tahu buat tokoh-tokoh sastra Indonesia, yang dari Indonesia yang tahu nggak? Tokoh sastra. Iya. Mas Reddy. Tokoh-tokoh sastra. Ya kan tadi Mas Lupi, Pidi Baik, ya kan? Ya. Terus siapa? Pak Pramudia. Pak Pramudian, ya kan? Itu udah 2 bro. Oh iya, tak satu itu siapa? Siapa? Si Prisandi. Prisandi. Kalau dikatakan itu Prisandi siapa bro? Ini bro. itu channel Ini YouTube-nya teman-teman biar tahu Prisandi lah. Wiska Siapa sih? Tahu nggak lo? Pi. Itu pembaca. yang pembaca puisi itu yang Oh yang judulnya Mata Luka Singkon Karta itu Ya, kan? itu. Aduh. Pembawaan puisinya sangat tegas itu. dulu saya pernah itu Apa? apa namanya Baca puisi nih. baca puisi Ini Mata Luka. Mata Lukas Karta yang apa namanya Apa? untuk memenuhi tugas UAS disuruh membaca itu puisinya Prisandi, karya Prisandi yang judulnya Mata Lukas Karta. Masih hafal nggak? Ini teman-teman Itu mau udah denger lama nih. itu mas semester Teman-teman mau denger nih. 3 setengah Browsing lah. Teman-teman biar tahu lah ya kan. Anak kuliahan bro, ini bro, jurusan sastra ya kan. Ya kan Bi? Iya. Kalau saya mah nggak lulus, jadi penting meluluskan diri. Coba ini tunggu dulu ya, bentar ya teman-teman. Ini Mas Randy Nugroho mau membacain sebuah puisi ya kan. Dulu pernah pas kuliah itu ada tugas UAS yang membahas tentang puisi, terus dia disuruh baca puisi. Nah ini kebetulan yang dibahas nih karyanya Peri Sandi kan? Peri Sandi Iya. Pak, Peri Sandi itu mas bacanya. Prisandi wis Coba ya kan teman-teman biar tahu. dibacakan ya mas. Oh iya dong, ini teman-teman biar tahu ya kan Bi? Ya boleh. Tapi beberapa kalimat aja ya mas. Ya yang depan lah apalah yang Iya. ini berapa bait gitu kan, biar tahu teman-teman ini. Judulnya Mata Luka Sengkon Karta, Ya. karya Prisandi Wis. Mata Luka Sengkon Karta, serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Manusia memiliki akal dan budi, ditambah kodrat hewani, mencapai jalan ilahi. Inilah Mas Kumambang yang melayang, menyelinap ke dasar sanubari, menembus dunia fana dan abadi. Terluka, melukai, dan luka-luka, menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun, waktu yang lama bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda
dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Itu Mas, sebagian dari puisi Perisandi Wis. Petang dulu dong. Ya, Lama sekali nih bacanya. tapi dulu lo baca puisi gitu nggak? Enggak. Jangan-jangan bahas formalitas ini. Bener Mas. Dulu itu salah satu dosen menyuruh mahasiswanya untuk maju satu persatu. Tapi tidak satu puisi dibaca full. Jadi membaca puisinya itu terserah dosennya. Kalau membacanya bagus, lantang, ya lanjut terus sampai full. Tapi kalau bacanya terseok-seok kurang lancar, belenggu, ya itu cukup sekian. Contohnya saya. Enggak bro, tapi gini ya, enggak pas lo dulu baca UAS nih kayak gitu nggak? Enggak. Apa lebih menjiwai lagi apa? Inilah, aku petani Bojong-Sari apa? Aku petani Bojong-Sari gitu nggak? Enggak Mas, bacanya itu biasa saja. Soalnya disuruh membaca di depan kampus. Berarti terus lo baca gini tuh bang? Aku petani Bojong-Sari menghidupi mimpi daripada. Ya enggak gitu juga. Enggak kan? Tapi gua pernah lihat dah itu di YouTube lah. Itu pas lo pasti pernah lihat kan? Ya pernah sih. Pembacaan puisi di kayak kayak pentas itulah, kayak lomba ya kan? Iya lomba. Lomba bukan sih itu yang di YouTube itu? Enggak, itu buat pemenuhan tugas UAS aja sih. Kalau Mas Perisandinya itu lomba kayaknya. Lomba ya? Iya kalau Mas Perisandi baca puisi itu. Tapi dosen lo tuh pas lo baca gitu gimana reaksinya? Ya gimana bacanya paling 1 sampai 2 paragraf enggak disuruh baca. Enggak pasti kena semprot. Iya. Pasti kena semprot pasti kena semprot. Gak apa ya bang ya, ini buat pembelaan. Lo aslinya marah nggak kalau kena semprot tuh? Apa? Si dosen itulah ya kan? Ya sebenarnya dalam hati malah sih sedikit. Ya kan? Tapi gimana terserah dosennya, yang penting udah ada usaha sedikit demi sedikit walaupun usahanya tidak begitu maksimal karena itu untuk memenuhi tugas. Tapi pas itu kalau bacain itu kan tugas UAS kan ya itu. Iya. Ya? Nilai lo berapa sih? Nilainya Ya. mentok B. Mentok B. Bagus seperti sekali. bacanya seperti itu, nilainya B, ya kan? Bagus bang. Itu sudah lumayan cukup bagus bang. Ya, udah lumayan nih, kamu cukup bagus nih buat baca puisi. Mungkin kedepannya lagi kan ya Perlu belajar lagi, diperbaiki. perlu belajar lagi, diperbaiki. Siapa tahu lo kan bisa ya kan 2 tahun ke depan bisa jadi penulis novel atau apalah, lo bisa jadi musisi ya kan? Iya. Jadi gitu sih. Gitu doang sih teman-teman yang kita bahas di siang hari ini. Siang kan ya ini ya? Ya siang. Siang ya seperti itu. Jadi kalau ada ya kan tutur kata yang kurang menyenangkan dari teman-teman kita, dari Mas Randy ya kan, dari Bro Lupi itu keren banget ya kan rambutnya. Molet ya kan. Molet ya kan. Silakan kalau ada yang mau beli baju di sini. Ya kan kalau ada yang mau beli baju lah, apa kalau mau beliin pacar ya kan, kopelan buat anak muda sekarang bisa ke Lupi Club ya kan di Jalan Pandawa. Siap Pandawa. Ya, jadi Pandawa seperti itu Utara. ya teman-teman. Mungkin seperti itu yang bisa kita bertiga sampaikan di siang hari ini. Kalau ada kata yang kurang menyenangkan ya kan. Mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.